Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kicibogo Misteri. Terima kasih bagi yang sudah mengklik video ini dan mudah-mudahan nontonnya hingga akhir. Kisah yang akan saya bacakan kali ini adalah kisah tentang seorang anak gadis yang diguna-gunai oleh teman sekelasnya waktu di SMA dulu. Memang, kalau bercerita tentang sakit hati, susah. Kalau orang udah sakit hati, tidak ada obatnya. Lebih baik sakit gigi katanya daripada sakit hati. Tidak kecil, tidak tua, tidak muda. Kalau sudah sakit hati, fatal akibatnya coy. Mari kita simak kisahnya. Fatima ini orangnya cantik. Tubuhnya mungil, kulitnya putih, rambutnya panjang dan tebal. Ia mempunyai senyum yang sangat manis sekali. Persis teman saya waktu di SMA dulu. Dengan nusung pipit di kedua pipinya. Sebagai gadis yang cantik dan tidak sombong dan baik hati, tentu saja Fatima banyak disukai oleh kaum Adam. Ditambah lagi, karakternya yang tidak pernah pilih-pilih teman, membuat orang mulai jatuh hati padanya. Begitu banyak lelaki yang ingin menjadikan Fatima sebagai pacar. Namun, banyak juga yang ia tolak. Meskipun Fatima menolaknya dengan cara halus, tetap aja namanya penolakan mah sakitnya di sini. Peristiwa inilah yang menjadi penyebab kisah tragis yang dihadapi oleh sepupuku tersebut. Suatu malam, sesudah sholat maghrib, Fatimah pergi ke WC, hendak buang air kecil. Setelah keluar dari WC, ia merasakan ada yang aneh dengan kepalanya. Fatimah merasa ada yang menarik kepalanya ke samping secara paksa. Nih begini. Rasanya sakit sekali. Ia pun tak bisa menggerakkan kepalanya. Fatimah segera memanggil ibunya dan memberitahukan apa yang terjadi. Namun ibunya mengira barangkali hanya salah urat biasa. Fatimah pun disuruh berbaring saja di kamar sama ibunya. Namun lama-lama Fatimah merasa semakin aneh tubuhnya. Kepalanya semakin tertarik dan tubuhnya semakin berat dirasakan. Seakan-akan ada yang menindih tubuhnya. Ia pun berteriak-teriak tak karuan. Ayah tirinya Fatimah, yang kebetulan merupakan orang rajin sholat dan beribadah, bukannya cabul, sering mendapat penglihatan akan hal-hal gaib. Mengetahui bahwa yang dialami Fatimah dilakukan oleh ilmu hitam yang sangat jahat. Tanpa pikir panjang, ibunya Fatimah segera memanggil seorang kiai yang sudah terkenal akan kekuatan doa-doanya dalam melawan ilmu hitam. Sebut saja namanya Kiai Husein. Setelah Kiai Husein dipanggil, ia pun segera duduk di samping Fatimah dan membaca doa-doa. Kemudian ia seperti berkomunikasi dengan makhluk gaib yang tak kasat mata. Saat itu Fatimah merasa tubuhnya benar-benar tidak berdaya. Bahkan saat menangis pun ia tidak bisa mengeluarkan suara. Matanya pun susah berkedip. Dalam perjuangannya melawan sakit, disitulah pertama kalinya Fatimah bisa melihat makhluk gaib. Ia melihat ada dua sosok makhluk besar berbulu lebat, hampir seperti gorila. Akan tetapi wajahnya berbeda, seperti binatang, tapi ia tak tahu binatang apa. Mata makhluk itu berwarna merah menyala. Kedua makhluk itu masing-masing berada di sisi kanan dan kiri Fatimah. Keduanya yang menahan tubuhnya sehingga tak mampu bergerak. Sedangkan di bagian kepalanya ada sosok makhluk halus dengan ciri-ciri seperti kuntilanak, berbaju putih dan rambut panjang yang kusut serta acak-acakan. Kuntilanak inilah yang menarik kepala Fatimah dan mencekik lehernya, sehingga Fatimah sulit bernapas. Tak bisa ia lukiskan wajah kuntilanak itu. Pokoknya hancur sehancur-hancurnya. Napas Fatimah tinggal satu-satu. Ia sekarat. Terbayang kembali kesalahan yang pernah ia lakukan
sebab ia mengira bahwa inilah ajalnya. Malam inilah ia akan mati di tangan makhluk-makhluk ini. Bisa ia rasakan betapa siksanya sekarat itu. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ayah tiri, kakak dan ibunya Fatimah melaksanakan sholat malam, dan tak henti-hentinya untuk kesembuhan Fatimah selalu berdoa. Si kiai juga masih bergelut dengan doa-doa yang dibacanya. Selanjutnya yang terjadi adalah Fatimah merasakan tubuhnya sangatlah ringan. Semua kesakitan seperti lenyap perlahan-lahan. Matanya terasa berat. Kemudian Fatimah tak sadarkan diri. Fatimah terbangun ketika mendengar suara azan subuh. Ia melihat ibunya sedang membaca Al-Quran di sampingnya. Kemudian Fatimah pun tertidur lagi dan terbangun ketika hari sudah siang. Saat itu Fatimah merasa tubuhnya sudah enakan lagi. Fatimah pun bertanya pada ibunya, "Apa yang sebenarnya terjadi, Mak?" "Kamu diguna-guna, Nak," kata Kiai. "Ada seorang lelaki yang kamu tolak cintanya. Lelaki itu kemudian menyuruh seorang dukun untuk menyantetmu. Maka dikirimlah makhluk gaib yang jahat untuk menyiksamu. Beruntung Kiai sangat kuat imannya, sehingga ia mampu mengalahkan guna-guna yang dikirim oleh dukun itu. Insya Allah, kamu sudah sembuh total sekarang," jelas ibunya Fatimah. Semenjak kejadian itu, Fatimah lebih sering sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari segala macam kekuatan jahat. Allah penguasa langit dan bumi. Ia juga lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata kepada orang lain. Nah, itu juga perlu. Apa yang dialami adalah pelajaran yang sangat berharga sekaligus menakutkan. Begitulah kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.